Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desy Anggraini dengan NIM C1C022082 dari program studi akuntansi. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya dengan materi perhitungan pajak penghasilan mata kuliah perpajakan 2 yang diampu oleh dosen Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI CIKNR. Baiklah, adapun topik pembahasan yang akan dibahas yaitu ada 3. Yang pertama, perhitungan pajak penghasilan pasal 22 untuk impor. Yang kedua, perhitungan pajak penghasilan pasal 22 untuk bendaharawan. Yang ketiga, perhitungan pajak penghasilan pasal 22 untuk industri tertentu. Pajak penghasilan pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan pada badan usaha, baik milik pemerintah maupun badan usaha swasta, yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Pemungut pajak penghasilan 22 adalah Bank Devisa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat penerbit surat perintah pembayar, badan usaha milik negara atau BUMN, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, dan industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang seperti mineral, yang menjadi wajib pajak badan atau perusahaan sama seperti pemungut pajak penghasilan 22 untuk tarif berkisar 0,25% sampai 1,5%, penyetoran yang paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Langsung saja masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu perhitungan pajak penghasilan pasal 22 untuk impor. Pada tanggal 18 Januari 2018, PT HIB mengimpor barang dari London dengan harga faktur $102.000. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2016. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 5% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 12% dari harga faktur. Bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10%. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat itu sebesar $1 atau Rp10.000. Hitunglah pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut oleh Ditjen Bea Cukai jika PT HIB memiliki API dan jika tidak memiliki API atau angka pengenal impor. Langsung saja, harga faktur atau kos sebesar $102.000. Biaya asuransi 5% dikali $102.000 yaitu $5.100. Biaya angkut 12.000 dikali 12% dikali $102.000 yaitu $12.240. Dijumlahkan dan hasilnya $119.340 dan kita ubah menjadi rupiah yaitu 119.340.000 dikali 10.000 yaitu $1.193.400. Lalu bea masuk sebesar 20% dikali $1.193.400.000 yaitu $238.680.000. Dan bea masuk tambahan sebesar 10% dikali $1.193.400.000 dan hasilnya $119.340.000 ditambah dengan bea masuk sebelumnya dan hasilnya $101.551.420.000. Jadi, pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut oleh DJP jika PT HIB memiliki API yaitu 2,5% dikali nilai import yaitu 2,5% dikali $1.551.420.000 sama dengan $38.785.500. Dan PPh pasal 22 yang dipungut oleh DJP jika PT HIB tidak memiliki API yaitu 7,5% dikali nilai impor yaitu 7,5% dikali $1.551.420.000 dan hasilnya $116.356.500. Selanjutnya materi yang kedua yaitu perhitungan pajak penghasilan untuk bendaharawan. PT SM mendapat pesanan sajadah dari Departemen Agama atau Depak yang akan disumbangkan pada masyarakat sebesar 550 juta.
termasuk PPN. Atas pembelian tersebut, bendaharawan Depak memotong pajak penghasilan pasal 22 sebesar, langsung saja ke penyelesaiannya, yaitu pajak PPN sama dengan 100 dibagi 110 dikali 550 juta, yaitu 500 juta. Dan pajak penghasilan pasal 22 sama dengan 1,5% dikali 500 juta, yaitu 7.500.000. Dan yang terakhir, yaitu perhitungan pajak penghasilan pasal 22 untuk industri tertentu. Pada bulan Januari, PT Semen kita melalui hasil produknya kepada PT Indah Bahagia senilai 815 juta. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%. Pada bulan April, PT Gerhana semua yang bergerak dalam industri kertas menjual hasil produksinya senilai 660 juta kepada PT Halilintar. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%. Dan pada bulan Juli, PT Bajas Perkasa mulai menjual hasil produknya kepada PT Adikarya senilai 990 juta dan sudah termasuk PPN sebesar 10%. Dan langsung saja ke penyelesaiannya, yaitu pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut. Yang pertama, DPP PPN 100 dibagi 110 dikali 815 juta, yaitu 740 juta 909.091 rupiah. 0,25% dikali 740 juta 909.091 rupiah, yaitu 1.852 juta 272.073 rupiah, dibulatkan menjadi 1.852 juta 273. Dan yang kedua, DPP PPN 100 dibagi 110 dikali 660 juta, yaitu 600 juta. 0,1% dikali 600 juta, yaitu 600.000. Dan yang terakhir, yang ketiga, DPP PPN 100 dibagi 110 dikali 990, yaitu 900 juta. 0,3% dikali 900 juta, yaitu 2.700.000. Itulah topik pembahasan yang saya bahas dan terdapat kesimpulannya, yaitu pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor. Pajak penghasilan pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan, karena itu pajak penghasilan pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan pihak BUMN terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan pembayaran atas pengadaan barang dan atau pembahanan untuk keperluan kegiatan usaha badan usaha milik negara. Kegiatan yang tidak dikenakan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang adalah pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang meliputi jumlah kurang dari 2 juta atau bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Pajak dipotong oleh pemungut pada saat dilakukan pembayaran. Pembayaran pajak penghasilan pasal 22 selambat-lambatnya tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 22. Penyetoran pajak penghasilan pasal 22 selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan pelaporan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Sekian video presentasi dari makalah saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.